Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Aditya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal project tentang pembuatan sebuah aplikasi Android. Aplikasi ini bernama Ruang Baca. Jadi aplikasi ini adalah tempat di mana kita bisa membaca sebuah atau mencari dua artikel tergantung artikel apa yang kita suka. Ruang Baca ini mempunyai slogan Find Your Favorite Article. Jadi kamu bisa mencari artikel apapun tergantung kategori yang kamu suka. Kita ke latar belakang. Jadi latar belakang saya mendevelop aplikasi ini sebenarnya sungguh didasari hal yang simpel, bahwa zaman sekarang siapa yang tidak memegang HP? Semua orang memegang HP, bahkan semua kegiatan sekarang bisa dihandle oleh smartphone. Dari main game, membeli makanan, mesan tiket, semua orang pasti memegang smartphone. Nah, tapi jarang sekali orang-orang ini menginstal atau mengunduh aplikasi tentang berita atau artikel. Dan orang kita tuh terkenal dengan malas membaca. Nah ini ketika kita mendengar membaca pasti dihubungkan dengan buku pelajaran, matematika, dan lain hal. Nah, di sini saya membuat aplikasi ini untuk mematahkan stigma itu, bahwa membaca itu tidak harus membaca buku pelajaran. Nah, ini membaca tuh yang penting kita membaca suatu bacaan atau artikel seperti yang maksud dari aplikasi ini. Membaca suatu artikel yang menurut atau yang membuat kamu interest ke artikel tersebut. Jadi membaca tuh nggak harus buku pelajaran atau materi kuliah. Yang penting kita baca atau suatu artikel yang hobi kamu ada di situ, entah itu teknologi, food, atau tentang sains. Nah, di sini di aplikasi ini kategori-kategori tersebut tuh tersedia. Jadi ketika kamu menginstal aplikasi ini, niat saya adalah kamu bisa mencari suatu artikel atau bacaan yang sesuai dengan hobi kamu. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke tujuannya. Ini tujuannya yang tadi. Aplikasi ini dibuat untuk menyajikan suatu bacaan yang menarik dan tentunya terpercaya sumbernya. Nah, kebetulan di sini untuk datanya saya masih mengambil dari website jurnal-jurnal terkenal seperti Detikcom, Kompas, dan lain-lainnya. Dan tujuan kedua adalah meningkatkan minat baca masyarakat. Nah, itu yang sempat saya singgung tadi, bahwa tingkat minat baca Indonesia tuh sangat rendah. Nah, tentunya saya berharap dengan ada aplikasi ini, setidaknya tingkat baca di Indonesia meningkat, karena stigmanya yang kita rubah, bahwa membaca itu bukan soal tentang membaca materi kuliah, buku pelajaran, atau buku paket. Bahwa membaca, mau bisa membaca novel, baca artikel tentunya yang artikel yang kalian suka gitu. Nah, ini metode pengumpulan datanya. Ini jadwal kegiatan. Saya mulai develop aplikasi ini di minggu ketiga November dan selesai di minggu terakhir Desember, sekitar 6 minggu dari pencarian sumber hingga pengumpulan data hingga penyelesaian akhir, berakhir di akhir Desember. Nah, ini sedikit tentang rancangan UML-nya. Ini use case diagramnya. Ini ya khusus untuk admin.
untuk tambah-tambah artikel. Ini use case diagramnya, ini untuk user, dan ini perangkat yang digunakan. Nah, ini perangkatnya. Di aplikasi ini saya menggunakan bahasa pemrograman React Native untuk mendevelop aplikasi ini. Itu JavaScript framework untuk hybrid, dan backendnya saya menggunakan Node.js dan Express.js. Serta database-nya saya menggunakan MySQL. Oke, kita ke tampilannya. Ini tampilan landing page-nya atau loading sebelum ke home. Kita cepat saja. Mungkin detail tampilannya akan saya cantumkan di akhir video. Ini tampilannya sekilas saja. Nah, oke. Simpulan ya udah. Nah, itu mungkin cukup simbol itu dari proposalnya. Kita ke projectnya, Microsoft projectnya. Nah, ini Microsoft projectnya, aplikasi ruang baca. Dimulai dari 19 November, berakhir di 31 Desember 2020. Nah, hal yang saya lakukan pertama adalah initialing. Initialing ini saya ada pencarian referensi terkait pemrograman mobile. Nah, kenapa saya pencarian referensi? Karena ketika saya mendevelop aplikasi ini, saya dengan teman saya, satu lagi developer, kita baru saja akan belajar mengenai pemrograman mobile ini, pemrograman Android. Nah, makanya di awal-awal kita ada pencarian referensi terkait pemrograman mobile. Kita mencari tentang bahasa pemrograman apa saja yang bagus untuk dipakai, atau apa yang cepat dipelajari atau mudah dipahami. Di sini research-nya kita ada developer 1 selaku saya. Oke, ada developer 1, saya menggunakan internet, laptop, dan listrik. Nah, saya mencari referensi terkait pemrograman mobile itu. Di sini saya sebagai developer 1 dan teman saya developer 2. Sebenarnya teman saya ini developer 2, dia tugasnya lebih ke analisis data-datanya gitu. Jadi lebih ke di luar dari codingnya saya. Nah, di initialing ini ada pengumpulan data. Pertama ada analisis kebutuhan user dan mencari referensi artikel dari buku-buku. Nah, analisis kebutuhan user ini ya dilakukan oleh saya. Saya bertanya langsung ke user atau cari-cari referensi di internet. Selanjutnya ada mencari referensi artikel dari buku-buku. Nah, ini dilakukan oleh developer 2. Referensi artikel dari buku-buku. Jadi developer 2 ini mencari suatu buku-buku yang bisa kita kemas menjadi suatu artikel yang nanti dimasukkan ke database aplikasi kita. Selanjutnya ada pemahaman dalam penulisan sebuah artikel yang dilakukan oleh developer 2. Kami sadar bahwa menulis sebuah artikel itu ada aturan-aturannya tersendiri terkait penulisan gramarnya atau titik komanya, tanda bacanya. Makanya teman saya ini, dia developer 2, melakukan pemahaman penulisan sebuah artikel 1 hari. Nah, terus selanjutnya ada memutuskan konsep pemrograman. Ini developer 1, itu saya. Sebelumnya di tanggal 19 saya mencari referensi terkait bahasa pemrograman yang digunakan tadi. Di tanggal 20 keesokan harinya, setelah referensi, saya memutuskan pemrograman apa yang digunakan, database apa yang digunakan.
back-end-nya apa, front-end-nya apa. Nah, inilah saya yang sebut tadi. Sebelumnya saya menggunakan pemrograman React Native untuk hybridnya. Lalu back-end-nya Express, Node.js, dan database-nya MySQL. Lalu selanjutnya 9, membuat project plan. Ya, ini dikerjakan oleh developer 2 dengan resource, laptop, dan listrik materialnya. Nah, lalu selanjutnya pembuatan proposal project yang dilakukan juga dikerjakan oleh developer 2 juga dengan resource, laptop, dan listrik juga. Selanjutnya ke planning. Nah, di planning ini kita ada pertama perancangan UML. Perancangan UML ini dikerjakan oleh saya dengan resource, laptop, dan listrik sama. Jadi kita merancang UML dulu seperti biasa, pendevelopan aplikasi, merancang UML terlebih dahulu sebelum ke coding. Selanjutnya ini saya perancangan UML di 2 hari pengerjaan. Merancang tampilan 2 hari pengerjaan dilakukan oleh developer 2 di tanggal 30 November setelah pengerjaan UML tadi, karena tampilan sedikit mengikuti dari perancangan UML sebelumnya. Dilakukan oleh developer 2 dengan resource, laptop, dan listrik. Lalu di planning juga ada perancangan database. Pertama perancangan tabel dan fieldnya. Jadi ini dilakukan 1 hari. Yang mengerjakannya adalah saya, merancang tabel-tabel apa aja yang dibutuhkan di database kita dan field-fieldnya. Lalu ini kita dilakukan di hari yang sama, merancang field. Jadi saya merancang field dan developer 2 merancang relasi antar tabelnya. Nah, ini dilakukan di hari yang sama, di hari Rabu 2 Desember hingga 3 Desember hari Kamis. Resource-nya sama, laptop dan listrik. Oke, lalu selanjutnya executing. Nah, executing ini ada create project aplikasi. Itu kita create kebutuhan-kebutuhan apanya, package-package library apa yang akan digunakan. Ini dikerjakan oleh developer 2 dengan resource, laptop. Lalu selanjutnya di executing ini ada pembuatan source code program. Nah, ini mungkin proses terlamanya pembuatan source code-nya dari front end hingga back end. Ini dikerjakan oleh saya. Kita hampir semua resource digunakan, internet, laptop, listrik, dan smartphone. Karena aplikasi ini adalah untuk aplikasi Android, jadi resource yang dibutuhkan juga adalah smartphone untuk proses debuggingnya. Ini saya membutuhkan hingga 15 hari untuk proses pembuatan source code-nya, dari 4 Desember hingga 2-3 Desember di hari Rabu. Nah, setelah pembuatan source code selesai, lalu selanjutnya ada debug source code-nya. Ini hanya kurang lebih 1 hari setelah pembuatan source code-nya baru kita debug. Dilakukan oleh saya juga, dikerjakan. Lalu setelah aplikasi backend aplikasi ini setidaknya sudah jadi, bisa kita tampilkan, bisa kita debug. Di selanjutnya setelah proses debug selesai, ada penginputan data-data artikel ke database. Nah, yang melakukan ini developer 2 dengan resource internet, laptop, dan listrik, yang menginputkan artikel-artikel yang sudah dia kumpulkan sebelumnya di initial link ini, lalu dia input ke database. Ini membutuhkan waktu hanya 1 hari di 24 Desember. Nah, setelah executing ada controlling. Di controlling ini ada testing aplikasi. Nah, untuk controlling ini cuma butuh 2 hari. Testing aplikasi ini ada testing user experience dan testing kecepatan aplikasi. Testing user experience dan kecepatan aplikasi ini dilakukan di hari yang sama,
di tanggal 25 Desember. Testing user dikerjakan oleh teman saya. Ya, jadi mencoba-coba aplikasi, apa yang error atau tampilan apa yang kurang atau ini sedikit geser kemana-kemana. Dia testing user experience-nya. Kecepatan aplikasi dikerjakan oleh saya. Kita berbarengan. Kecepatan aplikasi, loading data, pindah antar halaman, testing. Setelah itu masuk ke update data-data artikel atau update juga data-data di database-nya. Ini dilakukan oleh developer 2 dengan riset internet, listrik, dan smartphone. Ini dilakukan setelah testing aplikasi tadi. Lalu selanjutnya ada review tampilan dan data artikel pada aplikasi. Nah, ini review di tanggal 28 Desember. Review ini dilakukan oleh developer 1 yaitu saya dengan riset internet dan smartphone. Jadi kita review si data artikelnya, penulisannya benar atau tidak. Ketika sudah jadi aplikasi, review melalui smartphone. Data-datanya benar atau tidak, sumbernya benar, atau apakah ada paragraf yang melewati layar smartphone atau apapun. Nah, ini hanya 1 hari berbarengan dengan yang update data artikel tadi. Lalu selanjutnya ada closing dan penyelesaian akhir. Nah, ini hanya 3 hari dari 28 Desember setelah review tadi di controlling, 28 Desember hingga 31 Desember, akhir Desember. Nah, ini dilakukan oleh saya dan developer 2 dengan research internet, listrik, smartphone, dan semua terpakai. Penyelesaian akhir ini jadi kita di testing aplikasi lanjutan. Setelah itu lalu testing ke secara user berbeda dan update database juga. Lalu review evaluasi dari user berbeda dan jadilah launching gitu. Ini closingnya 3 hari. Mungkin selanjutnya kita akan ke project information terkait total dana statistiknya. Kita ke project information, lalu ke statistik. Nah, di sini saya menghabiskan dana 15.524.000 untuk kurang lebih 6 minggu pengerjaan development suatu aplikasi. 15.500. Coba kita lihat detail di research sheet-nya. Nah, developer 1 diberi upah dengan 25.000 per hour atau per jam dengan waktu kerja standar Senin sampai Jumat dan Sabtu setengah hari. Lalu developer 2 sama dengan 25.000 per hour atau per jam dan lembur 10.000 per hour. Lalu materialnya ada laptop. Laptop ini seharga 5 juta. Kita beli di start. Jadi sebelum project mulai kita beli start. Lalu smartphone di start juga sama di harga 1.499.000. Lalu internet di awal project juga 450.000 untuk 6 minggu. Lalu ada listrik 350.000 di akhir project selesai. Nah, ini kita ke Gantt chartnya lagi. Nah, ininya udah 100% semua dan sudah checklist semua. So, kita buka di bar ininya. Nah, ini detailnya ada di sini. Sampai selesai di
31 Desember. Nah, ini di penyelesaian akhir yang ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk proyek aplikasi ruang baca ini. Semoga apa yang saya tujukan untuk aplikasi ini tercapai, dan semoga presentasi ini sudah cukup untuk memenuhi tugas akhir dari materi manajemen proyek teknologi informasi. Saya Andra Aditya dari kelas B. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata dan salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.